Materi yang akan disampaikan oleh kelompok 17 adalah B2B dan juga B2C pada digital marketing. Anggota kelompok, Wilde Viriadil dengan NIM 031 dan Fahjun Lailatunisa NIM 021. Topik yang akan dibahas adalah perbedaan strategi pemasaran B2B dan B2C, platform terbaik untuk B2B dan B2C, serta studi kasus sukses digital marketing di B2B dan B2C. B2B vs B2C adalah dua model bisnis yang berbeda dalam cara perusahaan menjual barang atau jasanya. B2B adalah strategi bisnis di mana perusahaan menjual barang atau jasa ke bisnis lain. Secara umum, transaksi B2B menghasilkan volume pembelian yang besar, proses pengambilan keputusan yang lebih lama, dan hubungan yang erat antara pembeli dan penjual. Sedangkan, business to consumer B2C mengacu pada strategi bisnis di mana perusahaan menjual barang atau jasa secara langsung kepada pelanggan. Perbedaan B2B dan B2C. Pada aspek target pasar, yang menjadi target audiens B2B adalah perusahaan, bisnis atau organisasi lain. Oleh karena itu, strategi pemasaran B2B akan lebih menekankan pada taktik yang dipertimbangkan dengan baik dan memastikan manajemen dan waktu pengambilan keputusan di perusahaan target. Sebaliknya, B2C memiliki hubungan yang berkesinambungan dengan individu sebagai konsumen akhir. Strategi pemasaran B2C cenderung lebih kreatif dan emosional untuk menarik perhatian individu. Pada proses penjualan, karena keputusan pembelian melibatkan banyak pihak dalam perusahaan, siklus penjualan dalam pemasaran B2B seringkali lebih panjang, melibatkan negosiasi dan kontrak. Preferensi yang impulsif atau bersifat pribadi dapat menyebabkan keputusan pembelian dalam transaksi B2C terjadi lebih cepat, sering dilakukan secara langsung. Konten pemasaran konten B2B lebih sering ditulis dan informatif, seperti white paper, studi kasus, dan presentasi. B2C lebih berfokus pada konten yang menarik secara visual dan menawan, seperti iklan video, konten media sosial, dan promosi diskon untuk menarik perhatian konsumen. Pada jaringan dan relasi pemasaran B2B membutuhkan pengembangan hubungan bisnis yang kuat dan jaringan yang luas. Hal ini mendorong komunikasi terbuka, kerjasama tim, dan kolaborasi di antara anggota panjang untuk membangun kepercayaan dan memperkuat hubungan klien. Pemasaran B2C lebih berfokus pada pengembangan produk yang sudah terkenal dan mungkin tidak memerlukan hubungan bisnis yang kuat. Pada personalisasi B2B, meskipun memungkinkan individu untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, lebih berfokus pada solusi khusus bisnis yang mungkin tidak selalu membutuhkan tingkat personalisasi yang tinggi. B2C lebih bersifat personal karena berfokus pada individu sebagai konsumen akhir. B2C sering menggunakan data pelanggan untuk mengakomodasi permintaan pemasaran. Pada keputusan pembelian B2B, bersifat rasional, berbasis kebutuhan bisnis, melalui proses panjang, sedangkan B2C emosional, impulsif, atau berbasis kebutuhan pribadi. Harga dan transaksi pada B2B lebih tinggi, dengan opsi kustomisasi dan negosiasi, sedangkan pada B2C lebih rendah, biasanya harga tetap dan tidak dinegosiasikan. Platform terbaik untuk B2B dan B2C. Platform terbaik untuk B2B antara lain yaitu Rolali.com, marketplace B2B yang menghubungkan berbagai pelaku bisnis di Indonesia. Indo Trading yaitu marketplace yang fokus pada produk industri dan dagang. Kawan Lama yaitu platform penyedia alat-alat industri, furnitur, hingga elektronik. Electronic City merupakan marketplace yang menyediakan produk elektronik dalam jumlah besar untuk bisnis. Platform terbaik untuk B2C seperti Shopee yang memiliki produk bervariasi, promo besar, bebas ongkir, dan navigasi mudah, Tokopedia, Blibli, Lazada, serta JD.id. Studi kasus sukses digital marketing B2B dan B2C. Sebuah perusahaan software B2B berhasil meningkatkan jumlah leads calon pelanggan potensial mereka secara signifikan dengan menggunakan strategi konten marketing yang berfokus pada edukasi dan penyediaan solusi bisnis. Mereka mengadakan webinar rutin yang membahas topik-topik yang relevan dengan industri mereka, seperti tren teknologi terbaru, tantangan bisnis, dan solusi yang ditawarkan oleh perangkat lunak mereka.
Selain itu, mereka juga membuat konten premium seperti white paper dan e-book yang memberikan informasi mendalam tentang masalah-masalah yang dihadapi oleh target audiens mereka. Strategi ini terbukti efektif karena konten yang mereka tawarkan sangat relevan dan bernilai bagi calon klien mereka. Webinar dan konten premium tidak hanya memberikan informasi yang berguna, tetapi juga menunjukkan keahlian dan kredibilitas perusahaan. Hal ini membuat calon klien lebih percaya dan tertarik untuk mencoba produk atau layanan yang ditawarkan. Sebuah brand fashion B2C berhasil meningkatkan brand awareness dan penjualan mereka dengan menggunakan strategi influencer marketing di Instagram. Mereka bekerja sama dengan beberapa influencer fashion yang memiliki pengikut yang besar dan relevan dengan target pasar mereka. Para influencer ini membuat konten yang menarik dan kreatif, seperti foto dan video yang menampilkan produk brand tersebut, serta ulasan dan testimoni tentang pengalaman mereka menggunakan produk tersebut. Kampanye influencer marketing ini terbukti sangat efektif karena dapat menjangkau audiens yang lebih luas dan membangun kepercayaan konsumen. Para pengikut influencer cenderung mempercayai rekomendasi dari influencer yang mereka ikuti, sehingga mereka lebih mungkin untuk membeli produk yang direkomendasikan.